Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan Fahmi-Nurdin di malam hari ini, yang kali ini saya ditemani oleh yang lain dan yang bukan adalah ketua dan wakil ketua ISTDT sekaligus bos saya. Ya. Gimana guys malam hari ini guys? Kalian ngantuk ya? Atau karena lagi panik ya? Ada sesuatu nih. Oke, perkenalan dulu gak sih? Boleh. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman. Saya di sini sebagai ketua OSIS atau ketua ISTDT tahun ajaran 2021-2022. Ya, jadi kenalin Muhammad Hernando, wakilnya. Ya, wakil ketua IST sih. Ya gitu aja sih. Oke. Nah, kalian ini kan dari kabinet sebelumnya yang kabinet Al-Hanjar kan ya. Nah, waktu pas Muskom tuh di situ kan dipilih juga gitu kan, kayak siapa aja gitu yang mau mencalonkan untuk menjadi ketua dan wakil ketua yang baru gitu. Nah, gimana gitu? Kok kalian bisa gitu berdua gini gitu? Kenapa kalian memutuskan saya harus sama Nando dan Nando harus sama saya seorang Hilman gitu? Gimana itu tuh ceritanya gitu? Oke, baik, sebelum ke situ mungkin ya sedikit bercerita dulu. Boleh kan? Boleh. Oke. Saya masuk itu pada kabinet bayangan, kabinet Bivers ya kalau nggak salah. Itu dinamakan kabinet bayangan karena kalau tidak salah waktu itu hanya sebagai apa ya, training gitu ya. Training buat kita terutama sebelum memasuki kabinet yang seharusnya atau kabinet selayaknya gitu. Yang resmi ya, betul. Nah, kurang lebih hampir 1 tahun saya menjabat di Kabinet Al-Hanjar sebagai divisi Pocis. Dan waktu itu ada tersirat saya sebagai siratan saya mau masuk atau mau mencalonkan sebagai ketua OSIS. Tapi setelah dipikir-pikir, karena pada saat itu online ya, kurang lebih Kabinet Al-Hanjar itu selama 1,5 tahun online. Saya pikir kalau online itu apa ya, istilahnya tuh kurang enak gitu untuk ya lebih ke apa ya, tidak langsung bertemu gitu. Makanya kayak saya punya nazar, kayak saya punya apa ya, berjanji kepada diri sendiri, juga sudah konsultasi kepada orang tua kalau misalnya nanti offline saya mau mencalonkan sebagai ketua OSIS. Dan tadi balik lagi pertanyaan, kenapa saya memilih Nando? Karena mungkin Nando yang menemani saya sejak kapan? Apa ya? Lupa sih sebenarnya. Kabinet bayangan gak sih? Enggak, saya masuk. Oh, Nando itu masuk kalau nggak salah di middle plenary-nya Al-Hanjar. Jadi setengah perjalanan Al-Hanjar dia masuk, saya kenalan sama dia dan udah lumayan klop, cocok gitu. Makanya saya kemarin pilih Nando sebagai wakil saya. Ya kurang lebih ceritanya sama sih sama saya sama Hilman gitu. Awalnya saya dulu di Al-Hanjar kan masuk di middle plenary ya. Jadi buat yang nggak tahu, middle plenary itu kayak di pertengahan kabinet ada sidang ulang. Untuk yang misalkan penambahan program kerja, perekrutan dan pengeluaran anggota gitu. Waktu itu saya masuk, saya diundang dan saya join di bagian IST TV atau bagian divisi YouTube-nya. Nah, kurang lebih selama setengah tahun ya saya di situ. Nah, kemudian waktu Muskom tuh, nah baru tuh ketemu sama Hilman nih. Wah, baru kenal nih orangnya gimana gitu. Nah, habis itu Hilman cerita tuh tentang nazarnya gitu kan, soal apa Hilman yang pengen jadi ketua OSIS gitu, pengen mencalonkan diri. Nah, kemudian saya ditawarin, "Dok, ayo jadi wakil gitu." Ayolah gitu. Nah, insya Allah bersama-samalah Preludio. Mantap. Oke, ceritanya yang cukup wow juga gitu kan ya, terutama untuk yang masih belum mengetahui bagaimana gitu background kalian tuh dalam IST pada KB Bayangan, Al-Hanjar dan sekarang Preludio gitu kan ya. Ngomong-ngomongin kabinet Preludio nih, karena kalian sekarang memimpin kabinet Preludio, apa gitu menurut kalian ya, menurut kalian berdua yang selama ini tantangan yang kalian hadapi itu
apa gitu yang paling beratnya gitu untuk sekarang gitu lah. Oke, untuk sekarang mungkin ya karena waktu itu saya tidak dibekali pengalaman untuk memimpin atau sebagai pemimpin offline, jadi istilahnya tuh langsung turun ke lapangan. Pertama kaget gitu ya, karena saya harus paham betul tentang bagaimana karakter anggota saya maupun itu teman saya yang dulu pernah kenal, karena kan kalau misalnya langsung gitu bisa aja berbeda. Jadi pertama harus memahami karakteristik dulu tiap perorangan, tiap anggota. Terus kesulitan yang lainnya mungkin apa lagi ya? Itu aja sih kurang lebih. Jadi istilahnya kaget sih saya gitu. Karena kan saya pikir oke lah offline langsung bisa bertemu dengan yang lainnya gitu. Dan ternyata banyak kendala mungkin dari waktu atau apa, karena kita kan pesantren ya, jadi tidak full untuk bisa fokus terhadap OSIS gitu. Kinando? Oke, kalau dari kendala ya sebenarnya kendalanya saya banyak sih. Banyak banget ini. Karena kalau bilang ngomong-ngomong soal OSIS ini kan organisasi ya. Ini saya baru pertama kali nih jujur terjun ke organisasi yang formal kayak gini nih. Di SMP SD tuh ya jangankan nyentuh gitu. Gak pernah gitu. Dan terus tiba-tiba diajak nih sama Hilman gitu kan, ayo nyalon. Nah alhamdulillah kan qadarullah jadi nih gitu. Nah jadi halangannya ya, hambatannya ya itu sama, kurang lebih sama seperti Hilman, kaget tuh. Wah Pengalaman mungkin ya. ya pengalaman pasti jadi faktor nomor 1 untuk berjalannya dengan lancar gitu. Nah selain pengalaman juga ini interaksi gitu, interaksi dengan orang-orang yang berbeda, dengan orang-orang dari berbagai daerah yang mungkin budayanya beda-beda kan. Karena ini di pesantren Darut Tauhid ini kan santrinya dari Sabang sampai Merauke ada semua, bahkan dari luar negeri juga ada. Dari luar juga ada. Dan pasti mereka membawa karakter yang berbeda-beda. Nah di IST ini kita pengen belajar tentang kekeluargaan yang lebih dekat gitu. Kita pengen membangun sebuah keluarga yang bisa saling mendukung, saling menyokong, dan juga saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya gitu. Yeay, ternyata bukan hanya sekedar organisasi kalah ya, bukan cuma organisasi doang gitu. Ternyata itu bisa menjadi sebuah kekeluargaan yang ketat dan erat sekali ya. Wah, masya Allah. Nah, juga nih tadi kan Hilman sempat menyebutkan kalau kita ini kan pesantren kan ya. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya fokus di OSIS ataupun sepenuhnya fokus di satu ya sama kan gitu kan ya. Nah, untuk Hilman dan untuk juga Hernando, mungkin time management ini sangat diperlukan terutama di kalian di OSIS kan ya. Nah, yang paling berat di time management itu tuh apa? Membagi waktu untuk keboardingan, membagi waktu untuk angkatan, atau membagi waktu untuk organisasi. Oke, ini agak lumayan rumit ya menurut saya gitu. Iya, membahas skala prioritas. Menurut saya semua harus balance. Pertama itu ya, karena saya masuk di sini juga harus siap gitu dengan segala kondisi, baik terutama yang tadi dibahas disinggung tentang sekolah, organisasi, keboardingan maupun angkatan gitu. Kan saya sebagai ketua OSIS itu harus mengatur 3 angkatan langsung kan, secara tidak langsung. Jadi mungkin yang sudah saya terapkan untuk mengatur atau misalkan time management itu lihat dulu apa yang bisa saya handle pertama, terus apa yang bisa saya sampingkan dulu gitu. Contohnya mungkin kalau misalnya ada acara ini tapi acara lain lebih penting, saya bakal mikir 2 kali gitu, mana dulu yang harus didulukan atau mana dulu yang harus disampingkan kayak gitu. Kinando? Ya, kalau dari time management ya, yang pertanyaan bisa diulang tadi? Jadinya bagaimana kalian menghandle untuk di kala angkatan, keboardingan ataupun organisasi? Sebenarnya kalau dari saya simpel sih, 1 gitu. Karena di 3 tempat itu ya, itu kita punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi ketika sama seperti yang disampaikan Hilman tadi, ada tanggung jawab yang lebih besar, silahkan diambil lebih dulu gitu. Jadi untuk masalah waktu, pengaturan waktu dan sebagainya, yakin itu pasti bakal ngikut nanti di belakangnya.
kalau kalian sudah paham tentang mana sih yang harus didahulukan gitu, mana yang tanggung jawab yang harus lebih penting, yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Dan insya Allah mungkin awalnya bakalan susah ya, bakalan ribut, bakalan banyak ini itu, cuma nanti ke belakangnya bakalan mulai terasa lebih ringan. Iya. Jadi hanya membiarkan alur waktu mengerjakan apa yang dia kerjakan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke acara-acara nih ya, ke acara-acara yang telah diselenggarakan oleh kalian ataupun sekolah gitu ya. Jadi ya kita singgung aja nih, ada Muhadharah Amah, Spatika, LSI, upgrading, dan yang lain-lain banyak gitu karena ya. Nah, ini mah pertanyaan pribadi ya untuk kalian ya. Favorit kalian tuh apa tuh, acara apa tuh, dan yang mungkin kalian ada ambil take partnya gitu, mungkin kalian ada ambil bagian dari kepanitiaan atau apa gitu. Nah, dari semua itu apa yang acara yang favorit kalian gitu, yang mungkin Spatika atau apa? Oke, tidak lain dan tidak bukan ya, kalau saya itu justru Spatika. Oke lah, mungkin saya sebagai penanggung jawab dari Spatika itu acara mungkin yang pernah saya ikuti dan kepanitiaan yang pernah saya coba itu terbesar dalam hidup saya. Karena itu mungkin acara nasional ya. Juga kita tidak hanya sekedar acara mungkin mengundang tamu dari hanya sebatas internal, tapi kita dari luar bahkan yang terkenal gitu. Dan kenapa saya membanggakan Spatika ini, karena ibaratkan kayak saya membangun sebuah acara yang besar juga insya Allah bermanfaat, itu pertama di kehidupan saya gitu. Dan makanya saya membanggakan Spatika 3.0 ini gitu. Jujur sih, pasti juga bakalan sama. Saya yakin nih, kalian tanya siapapun di kabinet ini nih, tanya event favoritnya pasti Spatika, yakin. Dan karena apa sih? Spatika tuh yakin banyak pengalamannya gitu. Seperhalatan. Oh ya, bagi yang nggak tahu, Spatika itu seperhalatan multimedia milenials berkarya. Nah, jadi ini eventnya tuh tentang ya seperti namanya, seperhalatan multimedia. Kita bergelut di bidang multimedia. Yang kebetulan baru tahun ini juga SMK punya jurusan baru, jurusan PSPT ya, program siaran produksi televisi, nah gitu. Produksi siaran program televisi. Nah, itu kembali. Ya. Jadi waktu itu alhamdulillah saya menemani Hilman sebagai penanggung jawab acara ya. Jadi bareng host kita juga nih, Saudara Riksa sebagai penanggung jawab acara. Waktu itu beneran mungkin seru banget ya. Walaupun waktu awal-awalnya karena kita seperti yang saya bilang kita ceritain tadi ya, kita beneran tidak ada pengalaman offline. Jadi beneran hektik banget gitu kan. Ya, tapi it's fun. It's quite an experience gitu. Dan banyak yang bisa dipelajari. Mungkin dari yang paling berkesan ya, itu kan acara Spatika pertama yang dilaksanakan di Ballroom Hotel ya. Jadi acara pertama Spatika yang diacarakan di Ballroom. Iya, cukup bangga dengan itu. Pencapaian pertama. Mungkin SMK ya? SMK. Bahkan satu unit mungkin. Satu unit Darut Tauhid. Dan kemarin juga bagi yang nggak tahu, kita ngundang Kak Anjas Maradita buat jadi narasumber kita gitu. Jadi ya keren banget lah. Sama juga sama Kak Beni Kadar Haryanto. Pokoknya keren-keren banget gitu. Dan pengalaman juga nih buat teman-teman gitu kan, buat teman-teman saya gitu, yang dari penanggung jawab sponsor yang keliling-keliling tuh bagian proposal dan sebagainya, dari penanggung jawab desain, penanggung jawab yang lain-lainnya. Pasti yakin banyak pelajaran berharga yang bisa diambil. Itulah kenapa Spatika ini jadi event favorit kami gitu. Karena memang selain event terbesar, pasti banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sana gitu. Oke, jadi secara tidak langsung Kabinet Preludio ini udah mencetak sejarah gitu kan ya, dan bukan di SMK-nya doang, satu unit Darut Tauhid loh, mencetak sejarahnya loh ini loh kita loh. Masya Allah, keren. Nah ini pertanyaan terakhir nih, mungkin ini pertanyaannya agak sedikit melenceng, tapi ya pertanyaan terakhir aja ya. Untuk Hilman dan Hernando yang sudah bisa dibilang berapa bulan sudah menjabat?
5 sampai 6 bulan, hampir setengah tahun ya berarti ya. Wah. Nah, kalian ini sudah 6 bulan, hampir 6 bulan memimpin orang-orang yang berbeda ya. Memimpin orang-orang yang memiliki mungkin kepribadian yang beda, bahasa yang beda, ataupun secara lebih semuanya secara keseluruhan berbeda gitu. Bagaimana cara kalian berdua untuk menghandle mereka gitu ya? Mungkin gak bisa gitu kan, menghandle satu orang ini terus disamain ke semua gak mungkin bisa kan, pasti harus ada yang beda mau gak mau untuk mengerti gitu dianya kalau dia tuh harus seperti ini gitu. Jadi bagaimana, apa yang kalian lakukan untuk mengondisikan anak-anak gitu, bagaimana, apa yang kalian lakukan? Oke, pertama mungkin dari saya ya. Sebagai pemimpin di salah satu organisasi itu harus mengenali karakteristik setiap anggotanya. Karena kita gak bakalan bisa untuk menghandle mereka tanpa kita ketahui apa mereka maunya apa ke kita dan kita maunya apa ke mereka. Jadi seperti yang Nando katakan, kita ini sebuah keluarga yang dimana itu semua harus terbuka. Mau dari segi apapun, biar kita saling enak handle dan komunikasinya. Itu mungkin salah satu tips dari saya ya. Jadi kenali dulu satu sama lain, entah itu dari pemimpin ke anggota maupun dari anggota ke pemimpin, begitu. Apa ya, talking about leadership ya. Gimana ya, karena baru juga pertama ya dampingin Hilman, orang yang seluar biasa ini gitu kan. Jadi ya sama seperti yang disampaikan tadi, it's all about know each other difference. Oke, kita perlu paham bahwa kita semua ini nggak sama, nggak semua kita bisa menerima satu hal yang sama gitu. Katakanlah saya bersikap seperti A, bisa jadi buat B itu tidak baik, buat C itu biasa aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya jangan lupa, selain kita ini saudara, teman, keluarga, kita ini juga rekan kerja gitu. Jadi keep it professional gitu. Jadi jangan apa ya, jangan baperan lah gitu kalau orang bilang. Jangan apa ya, kalau kata Hilman tuh dulu, jangan semua dimasukin ke hati gitu. Itu sih yang saya dapat gitu. Jadi selama kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, dan juga saling mengerti, mungkin nggak semua kita paham satu sama lain gitu. Tapi ketika kita mau menghargai perbedaan itu, maka di situ komunikasi bisa jalan dan kita bisa saling organisasi itu bisa berjalan dengan seperti yang seharusnya. Mungkin gitu sih. Oke, cut. Gimana dong? Jadi kuncinya dari pengalaman saya sebagai mungkin ketua itu harus jalin komunikasi, entah itu dari pemimpin ke anggota, anggota ke pemimpin, bahkan anggota ke anggotanya sendiri gitu. Karena ya tadi itu, apa yang kita mau belum tentu yang mereka inginkan, dan apa yang mereka inginkan belum tentu kita mau juga gitu. Jadi sekali lagi, komunikasi itu penting, baik dalam organisasi maupun keluarga gitu. Wah, mantap. Jadi meluas sedikitlah wawasan otak saya lah ya. Terima kasih banyak kepada Hernando dan juga Hilman yang sudah menemani saya pada malam. Epilog. Pesan-pesan untuk kalian di masa depan dan yang lain-lain. Kayak pesan, mungkin satu pesan untuk teman-teman, coba banyak hal selagi masih itu bisa dilakukan, karena hasilnya mungkin tidak akan terasa sekarang, tapi 5 tahun mungkin 10 tahun kemudian itu bakal kerasa untuk teman-teman lainnya. Jadi jangan pernah berhenti mencoba, capek boleh, menyerah jangan. Gitu mungkin dari saya. Sama sih, itu salah satu kata-kata yang
paling saya ingat dari Hilman tuh. Hasilnya mungkin gak sekarang, tapi 5 tahun kemudian kamu baru ngerasain gitu. Pesan-pesannya ya sama, coba banyak hal, jangan takut gagal, jangan takut mencoba, jangan takut salah, karena semuanya bisa jadi pelajaran. Ambil pelajaran di setiap bagian dari kehidupan. Dan buat teman-teman IST yang nonton ini mungkin di kabinet berikutnya, tetap semangat. Apapun masalahnya, tetap jalan. Saya nantikan event-event kalian berikutnya yang gokil-gokil. Dan ya, tetap tabah, istiqomah, dan sampai jumpa. Fun fact ya, mungkin satu buat teman-teman yang lainnya gitu. Oke. Ya mungkin sekedar cerita sedikit ya sebagai penutup. Mungkin buat teman-teman yang malu mencoba itu, dulu saya jujur ya, itu takut buat nyoba segala hal karena menurut saya itu tidak penting, karena kayak yang tadi yang saya singgung gitu, hasilnya nggak akan sekarang, tapi setelah saya mencoba itu semua hal jadi terbuka gitu, dan dunia ternyata seluas itu. Intinya ya tetap semangat gitu buat pelayanan ini. Terima kasih atas pesan-pesan indah kalian dari Hilman yang menyuarakan kita semua untuk mencoba segala hal sebelum telat, sebelum hilang kesempatannya. Oke, siap. Terima kasih kepada Hilman dan Hernando. Dan juga terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sejauh ini. Dan sampai ketemu pada tanya-tanya selanjutnya yang mungkin kontennya akan berbeda daripada ini. Mungkin ada konten Ramadan di masa depan, nanti mungkin ada lagi konten-konten yang lainnya. Keep it wait, apa itu, bahasa apa itu? Wah, ini udah terlalu malam ini. Udah, kita tutup sekarang ya. Terima kasih kepada Hilman dan Hernando. Terima kasih banyak. Ini salaman dulu dong. Ayo salaman dulu. Terima kasih banyak juga, dan terima kasih juga kepada kalian, and see you guys in the next video. Bye for now.